Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan kapasitor. Nah, kapasitor disebut juga kondensator atau disebut juga kondensor ya. Oke, ah, selanjutnya ayo ikuti penjelasannya. Ya, sub pokok bahasan kapasitor dan energi kapasitor. Ya. Oke, yang pertama, jenis dan fungsi kapasitor. Yang pertama, fungsi kapasitor yaitu sebagai penyimpan muatan listrik. Ya. Nah, jadi muatan listrik dapat disimpan oleh sebuah kondensator atau oleh kapasitor. Tujuannya apa? Nanti ini sebagai sumber energi. Ya. Oke. Nah, kapasitor ini ada alat ya komponen pada rangkaian elektronik. Ya. Nah, nanti kalau kalian sudah mempelajari tentang arus bolak-balik, maka nanti akan ada yang dinamakan adaptor, penyearah. Nah, nanti kapasitor itu berfungsi sebagai perata arus. Nanti kita bahas selanjutnya. Ya, sekarang jenis kapasitor. Satu, kapasitor mika. Yang kedua, kapasitor keramik. Yang ketiga, kapasitor kertas. Yang keempat, kapasitor udara. Dan yang kelima adalah kapasitor elektrolit atau kondensator elektrolit atau elko elektrolit kondensator. Oke? Nah, sekarang lambang kapasitor. Nah, yang pertama untuk kapasitor nomor satu dan sampai dengan nomor 4. Nah, ini lambangnya seperti ini. Ini dua buah garis sejajar. Nah, kenapa? Nanti kita akan ketemu kenapanya ini. Ya, kenapa sejajar gitu ya. Nah, ini adalah barangnya seperti ini. Ada warna merah, ada warna biru, ya, ada warna kuning, gitu, kalau nggak salah ya. Nah, ini kondensator atau kapasitor tetap. Nah, ini mika atau keramik atau kertas atau eh, udara atau apa saja yang bebas. Yang penting di dalamnya apa gitu ya. Nanti di dalam kapasitor. Nah, berikutnya kapasitor elektrolit atau kondensator elektrolit ya. Ya. Nah, ini lambangnya seperti ini. Ini berarti positif, yang ini berarti negatif. Nah, ini berarti ada dua kutub, positif dan negatif. Nah, nah, ini bentuknya seperti ini ya. Tadi di thumbnail itu diperlihatkan kondensator ya. Nah, ini tanda panah ini menunjukkan kutub negatif ya. Jadi kondensator atau kapasitor elektrolit ini tidak boleh tertukar pemasangannya. Jadi negatif dengan sumber negatif, positif dengan sumber positif. Sedangkan yang atas ini boleh tertukar ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kapasitasnya, kapasitas itu besarnya berapa? Gitu. Nah, di dalam sebuah kondensator, baik mika maupun elektrolit kondensator ya, itu terdiri dari dua keping. Nah, keping satu, keping dua. Ini luasnya sama ya. Luasnya sama. Nah, nanti cara cara pemasangannya tentu harus tahu itu digulung misalnya. Nah, antara gulungan keping satu dengan keping dua tidak bersentuhan. Kenapa tidak bersentuhan? Karena di dalam ini ada sesuatu bahan. Nah, itu disebut bahan untuk kapasitor, bahan dielektrikum, ya. Bisa keramik, bisa mika, bisa kayu, ya, bisa kertas gitu ya. Gitu sampai seterusnya bisa larutan. Nah, ini konsentrat dielektrikum, bahan. Ya. Kalau di dalam ini ada bahan, maka medan listrik yang ditimbulkan bahan itu akan memperkuat lebih besar lagi, ya. Gitu. Itu sifatnya. Nah, berikutnya luasnya adalah A. Jadi luas penampang ini A.
Nah, sekarang jaraknya antar keping D, ya, ketika dililitkan atau ketika digulung tetap ada D-nya, ya. Nah, sama seperti kue lapis, kalau digulung berarti ada lapisan-lapisannya. Tapi lapisan 1 dengan lapisan 2 tidak bersentuhan karena ada batas. Nah, sekarang kapasitas kapasitornya berapa? Nah, kita beri notasi C. Nah, nah, C sebanding, kita katakan C aja. C sebanding dengan konstanta dielektrikum. Nah, nanti di soal diketahui. Kalau udara ambil 1, kalau zat lain nanti di soal diketahui. Ada yang 1,5, ada yang 2,5, ada yang 2. Nah, bergantung pada kerapatan. Kerapatan zat yang ada di sini. Oke, lanjut. C sebanding dengan A. Kapasitor, kapasitasnya bergantung pada A. Makin luas, makin besar. Oke. Berikutnya, sebanding dengan 1/D. Atau berbanding terbalik dengan D jaraknya. Jadi makin jauh makin kecil, makin lebar makin besar. Makin besar intinya, maka kapasitasnya juga makin besar. Oke. Nah, sehingga nanti ditulis N0 KE kali A per D. Nah, ini disebut juga epsilon 0. Epsilon 0. Atau kalau misalkan susah, udah aja disebut N0. Ya. Nah, keterangannya sekarang. C kapasitas kapasitor, satuannya farad. 1 farad 10⁻⁶ mikrofarad. Ya. Ini permitivitas ruang hampa. Permitivitas ruang hampa N0 sama dengan 8,85 10⁻⁻12 ini cukup panjang. Ya. Nanti di soal diketahui kalau misalkan sekiranya ada yang menggunakan permitivitas. Ya. Nah, berikutnya KE konstanta dielektrikum bahan. Nah, tadi disebutkan ada yang 1 itu untuk udara, ada yang 1, sekian, ada 2, sekian, mungkin ada 3, sekian. Ya. Tujuannya untuk membangkitkan medan listrik di antara kedua keping ini. Kalau medan listriknya besar, maka nanti dayanya juga besar, gayanya juga besar, ya. Gaya terhadap muatan. Nah, A luas keping kondensator, D jarak antar keping. Ini harus MKS semua. Tuh. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebagai contoh. Ya. Sebuah kapasitor, kapasitasnya 40 mikrofarad. Yang mikro itu saya ganti dengan U kecil ya. Nah, karena kesulitan nulis mu. 40 mikrofarad pada saat jarak antar keping D. Tentukan kapasitasnya sekarang jika antara kedua keping menjadi setengah D. Nah, perhatikan. Tadi jarak antar keping D. Nah, sekarang jadi setengah D. Sekarang bayang? Nah, oke, kita lanjut. Diketahui D1 taruh saja D. D2 itu setengah D. Ya. Nah, kapasitas mula-mula adalah 40 mikrofarad. Nah, berapa sekarang kalau jaraknya menjadi setengah D? Oke, lanjut. Kita jawab. Nah, untuk kasus ini, kapasitas kapasitor hanya bergantung pada jarak antar keping. Dan maka berlaku. Nah, C sama dengan N0 KEA per D. Nah, ini N0 KEA walaupun bendera besar kita anggap 1. Ya, kenapa? Karena tidak ada pengaruh terhadap kenaikan atau kecilnya kapasitas kapasitor. Lanjut. Nah, sekarang kalau sudah dapat ini, bandingkan C1 berbanding C2 sama dengan 1/D1 berbanding 1/D2. Oke, nanti kita peroleh seperti ini. 40 berbanding C2 sama dengan 1/D berbanding 1/setengah D. Coret D-nya. Terus ini kalikan ke atas. 40 berbanding C2 sama dengan 1 berbanding 2. Maka C2 80 mikrofarad. Bacanya mikrofarad. Ya. Nah, tuh. Anggap ini dengan ini sama ya. Mikro ya. Oke, seperti itu jawabannya. Lanjut. Nah, luas keping kapasitor 2 cm persegi. Ya. Dan kedua keping terpisah sejauh 10 mm. Di antara kedua keping dimasukkan satu bahan.
konstanta dielektrikumnya 2,5. Misalkan kayu, oh apa keramik, sampai elektrolit gitu ya. Nah, sekarang hitung nilai kapasitas kapasitor tersebut. Nah, kita ngitung. Ya, awas ini konversi satuan harus dalam MKS ya. Nanti seperti ini. A sentimeter ke meter persegi itu harusnya. Kemudian D 10 mm ke meter. Ini boleh ditulis 10 pangkat minus 2. NO-nya berubah jadi begini karena kesulitan untuk menulis permitivitas ya. 8,85 10 pangkat minus 12 ya. Jawab. Gunakan rumus ini C sama dengan N0 kali A per D. 8,85 10 pangkat minus 12 kalikan 2,5 kalikan 2 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 10 pangkat minus 2. Nah, ini tadi dirubah. Saya bilang 10 pangkat min 2 boleh ya. Nah, ini naikkan ke atas bisa. Nah, kalau dinaikkan ke atas, maka ini hilang. Jadi 10 pangkat min 10 ya. Nah, hasilnya 4,425 kali 10 pangkat minus 13 farad. Oke, farad sekarang. Kenapa? Tidak mikro, karena ini sudah diganti ke sistem MKS. Gitu ya. Oke, ini cara menghitung, tapi untuk soal-soal pilihan ganda ini tidak mungkin masuk ke daerah sini. Nah, hitungnya seperti ini. Enggak. Nah, kalau pilihan ganda seperti yang tadi, diperkecil jaraknya, diperbesar jaraknya, luas penampaknya jadi berapa gitu ya. Nah, itu pilihan ganda. Nah, kalau esai ya mungkin masuk ke daerah sini. Oke, itu contoh soal yang kedua untuk kapasitas kapasitor. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini dua buah kapasitor, luas kepingnya berbeda. Luas keping kapasitor pertama 3 kali dari keping kapasitor kedua. Dan jarak antar keping pada kapasitor pertama 2 kali dari jarak antar keping pada kapasitor kedua. Ya. Ya. Nah, jika kapasitas kapasitor yang kedua 60 mikrofarad, nah tentukan kapasitas kapasitor yang pertama. Ya. Oke, lanjut. Diketahui dulu biar tahu apa yang sudah ada dan apa yang mau ditanyakan di soal ini. Ya. Oke, D1 2D2, A1 3A2, ya. C2 60 mikrofarad. Nah, sekarang C1-nya berapa? Ya. Nah, ingat di sini D dan A yang berpengaruh terhadap kapasitas kapasitor. Jadi nanti nah, seperti ini. Kapasitas kapasitor bergantung pada luas keping dan jarak antar keping. Maka berlaku. Nah, C sama dengan NO kayak A per D. Nah, jadi yang diambil adalah A per D-nya. Kenapa? Karena ini berubah, ini juga berubah. Bandingkan sekarang. Ya. C1 berbanding C2 sama dengan A1 per D1 berbanding A2 per D2. Nah, nanti diperoleh C1 berbanding 60, 3 per 2 A2 per D2 berbanding A2 per D2. Coret. Nah, C1 berbanding 60 sama dengan 3 per 2 berbanding 1. Kalikan ke sini. Ujung dengan ujung, tengah dengan tengah. Maka, tuh, 90 mikrofarad. Oke. Ini soal-soal nomor 1 dengan nomor 3 itu pilihan ganda langganan keluar. Oke. Karena ini perbandingan. Ya, levelnya udah tinggi. Dibanding dengan soal yang 2 tadi. Oke, lanjut. Nah, sekarang energi kapasitor. Ingat, kapasitor itu hanya bisa dilewati arus tapi waktunya dikit atau disebut selang waktu, tidak berjam-jam, tidak per menit itu menitan enggak. Kenapa? Karena setelah kapasitor ini full muatannya maka kondensator atau kapasitor ini hambatannya besar sekali.
Jadi nanti arus dari baterai tidak bisa lewat lagi ke sini. Ya. Nah, arus akan lewat ketika jumlah muatan kapasitor masih di bawah maksimum. Ya. Oke, seperti itu. Nah, nanti di rangkaian RLC atau arus bolak-balik ini akan dibahas lagi. Ya. Apa itu fungsi kapasitor di rangkaian RLC? Nanti akan dijawab ya. Oke, lanjut. Muatan kapasitor. Ini muatan kapasitor berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial, nah, dan berbanding lurus dengan kapasitasnya. Oke. Nah, kalau kapasitas besar, maka Q besar. Muatan di simpannya. Kalau tegangan besar, maka muatan yang tersimpan kondensator juga itu pasti besar. Ya. Nah, seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang energi kapasitor. Telan aja ya. W sama dengan setengah C Pi kuadrat. Ya. Q-nya boleh diaplikasikan. Nanti C sama dengan Q per P. Ya. Nah, C sama dengan Q per P. Gampang ya. Nah, atau setengah Q V. Ya. Nah, keterangannya. W energi kapasitor, Joule, C kapasitas kapasitor. Ini harus dalam parat ingat. V tegangan baterai, volt Q muatan kapasitor, kolom. Nah, diberi notasinya C. Awas, C dengan C ini nih. Nih, C dengan C ini. Ini mah kolom, ini mah kapasitas kapasitor. Nah, gitu ya. Hati-hati. Nah, sekarang sebuah kapasitor, kapasitasnya 40 mikro, dihubungkan dengan GGL baterai 12 volt, tentukan besar muatan listrik dan energi yang tersimpan. Jawab, ini mudah sekali ya. C 4 mikrofarad, ganti 4 10 pangkat minus 6 farad, VE-nya 12 volt. Ya. Nah, ditanyakan muatannya berapa? Wah, ini gampang sekali. Muatan listrik yang tersimpan maksimum ya. Q sama dengan C kali V. 4 kali 10 pangkat minus 6 kalikan 12, maka diperoleh 48 kali 10 pangkat minus 6 kolom ya. Gitu. Nah, berikutnya energi kapasitor. Ya. Boleh setengah CV kuadrat, boleh setengah Q kuadrat ya, per V nantinya. Oke. Setengah kali 4 kali 10 pangkat minus 6 kalikan 12 kuadrat ya. Setengah CV kuadrat. Nah, nanti ini 2 ya, kali 10 pangkat minus 4 ya. Kemudian ini 12 kuadrat ya. Nah, ini 10 pangkat minus 6 ya seharusnya. Oke. Lanjut. Nah, maka diperoleh 288 kali 10 pangkat minus 4 Joule. Oke. Itu penjelasan tentang kapasitor atau kondensator ya, dengan sub pokok bahasan ya, kapasitas kapasitor dan energi kapasitor ya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian ya. Yang sederhana ini bukan halangan untuk belajar ya, untuk sebagai dijadikan sumber belajar. Nah, kalau seandainya video ini bermanfaat untuk Anda dan menambah pengetahuan, maka tinggalkan pesan Anda berupa like, komen, dan subscribe supaya kalian dapat mengikuti video-video lanjutan dari pokok bahasan kapasitor atau kondensator. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam nulis maupun dalam jawaban ya. Ya. Semoga kalian itu mengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas. Ya.